Agen Tolisso tawarkan kliennya ke Inter. Gelandang Munchen Corentin Tolisso hanya membuat 1 kali starter di ajang Bundesliga Jerman sejauh musim ini, sehingga semakin jelas bahwa dia tidak masuk dalam proyek pelatih baru Julian Nagelsmann. Sang pemain telah meminta agennya untuk menghubungi Inter yang musim kemarin berkeinginan merekrutnya. Inter berencana untuk pinjam Luka Jovic dari Real Madrid pada Januari ini untuk antisipasi ketidakkonsistenan Alexis Sanchez. Inter tidak ingin kehilangan momentum menjelang transfer paruh musim untuk antisipasi ketidakkonsistenan Alexis Sanchez dengan faktor cedera. Inter berniat mendatangkan Luka Jovic dengan status pinjaman dari Real Madrid, dikutip dari Gazzetta dello Sport. Markus Krösche, direktur dari Eintracht Frankfurt, memberikan opini tentang transfer Philipp Kostic. Kami tidak ada rencana untuk menjual salah satu pemain terbaik kami pada Januari nanti. Kostic sebagaimana Endika dan Daichi Kamada adalah pemain berharga yang tidak akan pergi di musim ini. Kami tidak ingin kehilangan keutuhan skuad kami, dikutip dari Bild Magazine. Statement Pak Direktur agak berbeda sama sang CEO. CEO Eintracht Frankfurt, Axel Hermann, justru mengatakan model bisnis kami memungkinkan membuka pos pendapatan melalui transfer pada tingkat tertentu, baik di bulan Januari atau di bursa transfer musim panas. Inter berencana memberikan tawaran perpanjangan kontrak kepada Milan Skriniar seperti Barella. Yang dimaksud tawaran sama dengan Barella adalah kenaikan gaji menjadi 4,5 juta euro per musim dan durasi kontrak baru hingga 2026, dikutip dari Calcio Mercato. Sejauh musim ini, Milan Skriniar menjadi yang paling konsisten dari sisi performa di antara trio PSD. Minggu malam nanti, Inter akan menyambut mantan pelatihnya yang kini melatih Napoli, yakni Luciano Spalletti. Luciano Spalletti, terima kasih sudah membawa Inter ke UCL 2 musim berturut-turut dengan senam jantung. Terima kasih sudah membawa Milan Skriniar De Vrij dan mencadangkan Mauro Icardi yang suka meminta gaji dan mereformasi gaya permainan Marcelo Brozovic. Mantan pemain Napoli Roberto Sosa menilai Napoli akan kalahkan Inter karena Inter bukan musuh Napoli yang perlu dikhawatirkan. Dikutip dari Gazzetta.it, menurut Sosa, klub yang buat dia khawatir adalah Juventus. Tantangan pekan ke-13. Sejauh ini Napoli cukup unggul dari sisi pertahanan. Skema Spalletti sukses membuat Napoli cuma kebobolan 4 gol di Liga, berbanding dengan Inter yang sudah kebobolan 13 gol, perbedaan yang cukup mencolok mata. Tetapi kalau dari sisi serangan, Inter masih bisa sedikit menyamai agresivitas serangan Napoli, sama-sama mencatatkan 35 gol di semua kompetisi. Di Serie A, Napoli mencetak 24 gol sedangkan Inter 29 gol. Percobaan shoot ke gawang juga sama-sama tinggi. Jadi dari data statistik yang ada, Inzaghi harus bisa lebih ngebut lagi untuk menciptakan lebih banyak peluang dan lebih ngotot sejak babak pertama. Bagaimanapun ini partai yang krusial, sangat menentukan dalam peta persaingan perebutan Scudetto ke depan. Dari segi kebugaran, baik Inter dan Napoli sama-sama ada 14 pemain yang dipanggil timnas kemarin. Jadi selain menepinya De Vrij, seharusnya ini tidak menjadi kondisi yang merugikan. Spalletti berharap Interisti di stadion tidak mencemooh dirinya karena Inter Scudetto ada andil dirinya. Spalletti berkata, saya berharap tidak mendapat cemooh di sana karena di dalam skuad juara Antonio Conte ada beberapa pemain saya di sana. Mereka harus ingat itu, dikutip dari Sky Sport. Napoli bermain di Giuseppe Meazza tanpa dukungan fans.
Laporan dari FC Inter 1908 mengatakan jika Komite Analisis Keamanan Acara Olahraga telah memutuskan bahwa fans dari Provinsi Campania, tempat Napoli berasal, dilarang melakukan perjalanan ke kota Milan. Kebijakan ini diambil karena melihat adanya potensi kekerasan yang cukup tinggi jika fans Napoli dibiarkan berbaur dengan fans Inter di Giuseppe Meazza.